sadari bahwa kadang kelakuan hidup kita sama seperti orang-orang Yerusalem dahulu. Orang-orang Yahudi zaman Yesus. Tuhan sudah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka sama sekali tidak punya kepekaan untuk melihat yang ilahi itu. Malah justru melalui orang-orang lain yang bukan Yahudi atau orang-orang lain yang sangat sederhana, justru orang Yerusalem, orang-orang Yahudi di sekitar tahu bahwa yang ilahi sudah datang. Nah, kadang-kadang yang ilahi itu sudah ada di tengah-tengah kita melalui kehidupan keluarga yang harmonis, melalui ekonomi yang bagus, kadang-kadang juga melalui hal-hal yang susah, kesedihan dan air mata, kesusahan. Melalui semua peristiwa itu, Allah itu dekat dan dia mau bicara dengan kita. Apa ini? Tetapi kadang kita tidak peka dan kita kurang peduli. Oleh sebab itu, mari di hadapan Tuhan kita mohon ampun bersama-sama dan memohon kerahimannya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau. Kami meluhurkan Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus. Hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mewujudkan kasih setiamu. Semoga dengan kehadiran Putramu, semakin banyak orang tergerak hatinya untuk mengikuti Dia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bersama-sama membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari Nubuat Yesaya bab 60 ayat 1 sampai 6. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi
dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah, ke sekeliling mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur antar bacaan. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bacaan kedua, pembacaan dari Efesus bab 3 ayat 2 sampai 3a, ayat 5 sampai 6. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan terbit dari ufuk timur dan kami datang menyembah. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Injil Tuhan kita Yesus Kristus karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli-ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak,
para saudari dan saudara, semua sahabat-sahabat Tuhan yang pada hari ini mengikuti Misa Kudus dari Kapel Perjamuan Kudus. Nubuat Yesaya yang tadi dibaca sebagai bacaan pertama berbicara seperti begini. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang ke kota Sion. Sion adalah tempat takhta Allah, dan dari takhta itulah memancar sinar dan cahaya kepada seluruh bangsa. Jadi bukan hanya kepada bangsa Yahudi, bangsa-bangsa lain pun datang berduyun-duyun ke Sion. Dalam bacaan kedua dari surat Rasul Santo Paulus kepada umatnya di Efesus, Paulus bicara seperti begini. Justru melalui berita Injil, bangsa-bangsa yang bukan Yahudi ikut menikmati kepenuhan janji Tuhan. Dan kepenuhan janji Tuhan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena berita Injil itulah kita yang bukan bangsa Yahudi, kita ikut menjadi ahli waris dari janji Tuhan itu. Kita ikut percaya kepada Yesus dan kita menjadi anak-anak Allah. Dan dalam Injil pada hari ini kita melihat bagaimana 3 orang Majus. Mereka itu sebenarnya ilmuwan yang punya keahlian dalam isyarat bintang, ilmu perbintangan. Mereka datang dari timur. Yang dimaksud timur itu adalah dahulu namanya Babilonia dan Persia. Sekarang ini Babilonia dan Persia itu sudah tidak ada, tetapi sekarang bernama Irak atau Iran sebelah utara. Nah, itu yang tempat asal dari orang Majus itu. Mereka selain ahli perbintangan, mereka juga alim ulama yang agung di tanah asalnya. Nah, mereka bukan orang Yahudi. Tetapi setelah mereka melihat isyarat bintang itu, mereka datang dituntun oleh bintang untuk melihat raja yang akan memimpin seluruh bangsa manusia itu. Nah, dengan kata lain, bacaan-bacaan kitab suci pada hari ini menggambarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu bukan hanya Allah orang Yahudi, tetapi Allah universal yang pada hari ini membiarkan dirinya dipandangi oleh orang-orang yang tidak terbiasa memandangnya. Oleh orang-orang yang tidak atau belum melihatnya. Memang orang-orang yang dekat dengan dia sebenarnya sudah melihat dia, tetapi kadang-kadang orang-orang yang dekat itu malah tidak peka bahwa yang ilahi sudah ada di tengah-tengah mereka. Seperti penduduk Yerusalem pada hari ini dengan Raja Herodes, mereka baru terkejut ketika mereka dengar berita dari 3 orang Majus tadi, bukan orang Yahudi. Mereka tanya, di mana raja orang Yahudi yang baru lahir? Justru Yerusalem dan Herodes mengetahui raja baru itu, padahal Bethlehem dekat sekali dengan Yerusalem. Yang ilahi sudah ada di tengah mereka, tetapi karena mereka tidak peka, maka tidak melihat yang ilahi itu. Yang ilahi justru membiarkan dirinya terlihat oleh bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan melalui bangsa-bangsa yang bukan Yahudi inilah orang-orang di Yerusalem justru mengenal, oh, yang ilahi sudah lahir. Nah, ini membuat kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah universal yang melintasi semua sekat.
Sekat agama, sekat etnis, sekat kebudayaan, sekat ras, sekat golongan, itu bukan Allah kita seperti begitu. Dia adalah Allah bagi semua orang, dan keselamatan yang Dia pancarkan tidak hanya kepada satu bangsa tertentu, taruhlah itu bangsa terpilih, bangsa Yahudi, tetapi keselamatan dari Allah itu berlaku untuk semua orang, berlaku untuk seluruh bangsa manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, pesan hari ini justru menyampaikan kepada kita gaya bicara dari Tuhan. Kadang-kadang kita pikir bahwa Tuhan itu hanya berbicara melalui wahyu, melalui kitab suci, melalui ajaran-ajaran agama. Tetapi ternyata tidak. Tuhan itu berbicara atas cara yang kadang-kadang berbeda sekali dengan cara pikir kita. Nah, kalau kita masih ingat cerita dari peristiwa Natal, bagaimana Tuhan memberitakan kedatangan penyelamat itu. Dia bukan memberitakannya kepada ahli-ahli Taurat. Dia tidak memberitakannya kepada orang-orang pandai di Yerusalem yang tiap hari pegang kitab suci. Tidak. Allah berbicara tentang penyelamatannya kepada gembala-gembala. Ini orang-orang sederhana sekali. Dan Allah berbicara kepada mereka dengan bahasa yang mereka mengerti. Nah, bahasa para gembala itu apa? Ya, melalui malaikat itu. Hei, hari ini aku membawa berita bagus kepada kamu. Sudah lahir di Bethlehem penyelamat dunia, namanya Yesus. Dia adalah juru selamat. Ini bahasa yang sederhana. Allah bicara kepada para gembala dengan bahasa sederhana. Dan dari gembala-gembala itulah orang-orang di sekitar yang sudah dekat sekali, karena Yesus lahir itu di Pasanggerahan, tempat yang sangat umum. Jadi sebenarnya orang-orang yang banyak kumpul di situ sudah sangat dekat dengan yang ilahi, tetapi tidak ada yang peduli dan tidak ada yang peka. Justru melalui mulut para gembala, orang-orang pada heran, sudah terjadi keajaiban besar. Yang ilahi sudah ada di tengah kita. Nah, hari ini dalam Injil ceritanya mirip. Tuhan bicara kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Alim ulama dari timur. Ahli perbintangan melalui apa? Melalui isyarat bintang. Setelah mereka melihat bintang itu, mereka tahu. Bintang ini menjadi isyarat raja baru lahir. Maka melalui 3 raja itu, mereka datang mengikuti bimbingan bintang dan tiba di istana Herodes. Justru orang-orang Yerusalem terkejut. Herodes terkejut. Wah, ada pesaing yang baru. Raja orang Yahudi yang baru lahir. Di mana dia? Mereka terkejut. Yerusalem dengan Bethlehem dekat sekali jaraknya. Tetapi orang-orang di situ, di mana yang ilahi sudah ada, mereka sama sekali tidak peka. Jadi gaya Tuhan berbicara itu benar-benar tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita pikir hanya melalui ajaran agama Tuhan dikenal. Tidak. Lewat isyarat bintang pun dia memperkenalkan dirinya. Lewat orang-orang sederhana seperti gembala juga dia memperkenalkan dirinya. Bahkan melalui orang yang hatinya tidak lurus seperti Herodes, Allah juga memperkenalkan diri. Sehingga Herodes bilang kepada orang Majus tadi, silakan ke Bethlehem. Allah memperkenalkan diri kepada para Majus melalui orang yang hatinya tidak lurus, Herodes. Pergi ke Yerusalem, kalau kamu sudah ketemu, kamu balik lagi kepada saya. Supaya saya datang juga menyembah. Tetapi hatinya tidak lurus. Makanya dalam mimpi malaikat berkata kepada 3 orang sarjana itu, jangan lewat Herodes, pulanglah lewat jalan yang lain. Nah, ini gaya bicara Tuhan.
Ibu bapak, saya tutup permenungan ini. Bagaimana gaya bicara Tuhan itu dapat kita tangkap dalam kehidupan harian kita. Di dalam kehidupan harian kita, kita taruhlah hidup bersama di dalam keluarga. Di dalam satu keluarga yang harmonis, di mana anggota-anggota keluarga itu hidup saling mengasihi, saling bersahabat, bersaudara, tidak ada timbul permusuhan, tidak ada kebencian. Nah, itu gaya Allah bicara kepada keluarga itu melalui keharmonisan. Kalau di dalam satu kehidupan bersama, di sana ada pertengkaran, tidak ada damai, tidak ada sukacita, kebahagiaan seolah-olah jauh, juga cara Allah bicara kepada keluarga itu, ayo jangan terus-menerus bermusuhan, carilah jalan supaya hidup di dalam damai, carilah jalan supaya bersatu kembali. Kalau di dalam keluarga itu ada orang-orang yang sakit, Tuhan bicara kepada keluarga itu melalui peristiwa sakit itu. Ayo coba makan makanan yang sedikit nutrisi. Makanan yang bisa membuat Anda begitu makan, makananmu akan diserap oleh darah dan sari-sari dari makanan itu akan membangun sel-selmu supaya sehat. Akan memberi tenaga, memberi panas kepada tubuh. Dan akan mengatur pembuanganmu supaya jalan baik lalu kamu sehat. Atau kalau kita sedang menikmati kehangatan sinar matahari, itu gaya Allah bicara kepada kita. Ayo, ini vitamin yang saya beri gratis. Kenapa kamu tinggal terus di dalam rumah? Berjemurlah di matahari, dapat vitamin tanpa perlu keluarkan duit. Cara Allah bicara kepada kita. Kalau kita sedang menikmati satu tegukan air yang segar, itu cara Allah mengingatkan kita bahwa jangan lupa minum. Karena tubuh membutuhkan air. Mungkin kamu kurang minum, makanya ada masalah dengan pembuangan. Air yang segar, udara yang segar, kehangatan sinar matahari, sahabat-sahabat di tengah kita, bahkan sikap kita berani mengambil keputusan, saya hanya boleh makan ini dan saya tidak boleh makan itu. Karena kalau yang saya makan ini bermanfaat bagi kesehatan saya, kalau saya makan ini akan mengganggu kesehatan saya berani memutuskan, enggak, ini saya tidak mau, yang saya mau hanyalah ini. Pengendalian diri, Allah bicara kepada kita tentang pengendalian diri. Juga melalui tidur. Tidur pada waktu, tidak begadang. Melalui itu pun Allah bicara kepada kita bahwa tidur memberi kita kesehatan yang prima. Dan percaya kepada Allah juga cara Allah bicara kepada kita untuk tidak melulu terikat kepada kemampuan manusiawi, tetapi sadar bahwa kemampuan manusiawi kita itu ada batasnya. Karena itu kita perlu yang tidak terbatas, dan yang tidak terbatas itu adalah Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudari seiman, mari kita bersama-sama membangun kepekaan kita. Bahwa yang ilahi itu selalu sudah ada. Dia itu available 24 jam melalui peristiwa-peristiwa harian kita. Dari pagi sampai malam, malam sampai pagi. Entah peristiwa itu menggembirakan, entah peristiwa itu menyedihkan, entah peristiwa itu membuat kita tertawa terbahak-bahak, entah peristiwa itu membuat kita menangis air mata begitu banyak berderai-berderai. Melalui peristiwa-peristiwa hidup yang ilahi itu sedang bicara kepada kita. Nah, jangan kita punya sikap seperti penduduk Yerusalem. Hanya terkejut, hanya heran, tetapi tidak mengambil sikap untuk bertemu dengan yang ilahi. Jangan kita seperti penduduk di Pasanggerahan. Ketika dengar cerita dari para gembala, mereka hanya heran, tetapi tidak mengambil sikap, ayo kita ketemu dengan Sang Penyelamat. Melalui peristiwa harian kita dari pagi sampai malam, malam sampai pagi, coba kita peka, Tuhan sedang bicara kepada kita, Dia tersedia 24 jam, dan ketersediaan Tuhan itu selama 24 jam melalui peristiwa-peristiwa harian kita, itu tanda
bahwa Tuhan selalu membiarkan dirinya dipandangi dan terlihat oleh siapapun, baik oleh orang yang terbiasa melihat dia pun oleh orang-orang yang tidak terbiasa melihat dia. Yang penting kita membangun kepekaan dan kesadaran bahwa yang ilahi dapat berbicara kepada kita dengan gayanya sendiri dan sesuai dengan alam pemikiran kita. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman percaya kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita sampaikan beberapa doa permohonan kita pada hari ini. Ya Bapa, semoga para uskup, imam, dan biarawan-biarawati semakin mampu menjalani hidup panggilan bersamamu dengan hati yang tulus dan murni. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, semoga para pemangku kekuasaan mampu bersikap adil melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan demi terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan menganugerahi kita rasa persaudaraan yang kuat, agar kita bisa hidup berdampingan bersama saudara-saudara kita yang berlainan agama dengan saling terbuka dan mendoakan. Dan semoga ya Bapa, kita sebagai bangsa dapat melanjutkan dan makin mengembangkan solidaritas, terlebih bagi mereka yang miskin dan menderita oleh karena wabah COVID-19. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Rudi yang pada hari ini merayakan hari ulang tahunnya. Anugerahkanlah kepadanya rahmat dan berkat-Mu, kekuatan dan perlindungan-Mu, supaya ia menjadi pemimpin keluarga yang penuh iman kepadamu dan menuntun perjalanan keluarganya dalam persahabatan dengan Engkau dan persahabatan dengan sesama. Semoga juga melalui kebijaksanaannya dalam memimpin rumah tangga, dia juga menjadi saluran berkat bagi keluarganya sendiri pun bagi orang-orang yang ia layani. Kami juga mohon anugerah kesembuhan untuk Ibu Lucy dan pertumbuhan yang sehat bagi Sophie. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami memohon anugerah kesembuhan Engkau berikan kepada Bapak David dan anaknya Maximilian, supaya sakit yang mereka sedang alami dengan segera sembuh
oleh karena energi ilahi yang Engkau alirkan dalam tubuh mereka, supaya bagian tubuhnya yang lemah dikuatkan, bagian tubuh yang sakit disembuhkan. Dan kami mohon pula anugerah kesembuhan yang sama Engkau berikan kepada keluarga Bapak Pius Buariat dan Ibu Ivon. Semoga oleh karena rahmat dan berkat-Mu, kekuatan dan perlindungan-Mu, keluarga ini sehat walafiat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi seluruh umat Kapel Perjamuan Kudus di mana saja mereka sedang berada, semoga hari istimewa ini menjadi hari kudus bagi mereka juga. Semoga melalui peristiwa-peristiwa yang mereka alami di dalam keluarganya masing-masing, mereka bertemu dengan Tuhannya yang menyelamatkan mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah doa kami, sebab kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Kita masuk dalam persembahan kudus diiringi lagu persembahan Lihat Bintang. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam. Sebab dari kemurahan Tuhan, kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh persatuan air dan anggur ini, moga-moga kami mengambil bagian dalam Kristus yang telah berkenan menjadi manusia di tengah-tengah kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan Tuhan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepada-Mu, ya Allah dan Bapa kami. Sudilah Engkau mau menerima kami. Moga-moga persembahan yang kami siapkan ini berkenan kepada-Mu. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan dari segala noda dosa. Sucikanlah kami dari semua kesalahan.
kudus. Lihat bintang yang mulia, sungguh terang cahayanya, tidak pernah terlihat mata apa arti dan maknanya. Lihat bintang Yang mulia, sungguh terang cahayanya, tidak pernah terlihat mata apa arti dan maknanya. Marilah kita berdoa supaya persembahan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pemurah, terimalah persembahan kami yang bukan lagi emas, bukan dupa, dan bukan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikorbankan, dan disambut. Sudilah menerima roti dan anggur kami ini, serta menyatukannya dengan kurban Kristus Putramu, agar menghasilkan keselamatan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan yang datang untuk menyelamatkan kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab hari ini Engkau menyingkapkan misteri penyelamatan yang tak terperikan. Hari ini Engkau menampakkan cahaya para bangsa, yakni Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Dalam Dia Engkau memulihkan keadaan kami, dengan tampil sebagai manusia yang akan mati seperti kami. Ia meresapi kami dengan daya hidup ilahi yang tak dapat mati. Maka dari itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama dengan segala penghuni surga, kami mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat paroki dan keuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur kepadamu. Dia memecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan
bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur. Lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah kita menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo, para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu. Terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelai Bunda Maria yang amat suci, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan perantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah bersama-sama kita menyapa Allah sebagai Bapa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskan kami dari segala yang jahat, berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil menantikan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau pernah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu." Kita doa bersama-sama. Janganlah Engkau memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu.
sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan tinggal sertamu dan sertamu juga. Moga-moga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan hidup abadi bagi kami semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Mari kita bersama-sama berdoa, doa komuni batin, agar kita siap dan layak menyambut Tuhan yang mau datang dalam diri kita, entah melalui Ekaristi Kudus ini atau melalui perayaan-perayaan online yang disiarkan sampai kepada umat-umat kita. Kita berdoa bersama-sama, doa komuni batin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, karena taat kepada Bapa dan dalam kuasa Roh Kudus, Engkau telah menanggung kematian untuk menghidupkan dunia. Bebaskanlah kami dari segala kejahatan dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus. Buatlah kami setia pada perintah-Mu, dan jangan biarkan kami terpisah daripada-Mu. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus yang akan kami sambut ini melindungi dan menyehatkan jiwa dan badan kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah setiap orang yang diundang Tuhan ambil bagian dalam perjamuan Ekaristi Kudus ini. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Tuhan ini melindungi kita sampai hidup yang kekal. Amin.
marilah kita berdoa bersama, doa dalam masa pandemi. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, tempat perlindungan kami dalam setiap bahaya, kepadamu kami bergantung dalam kesusahan kami. Dengan iman kami berdoa, pandanglah dengan belas kasih mereka yang menderita. Berikanlah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal, penghiburan bagi mereka yang berduka, kesembuhan bagi mereka yang sakit, kedamaian bagi mereka yang dalam sakratul maut, kekuatan bagi para petugas kesehatan dan para relawan, hikmat bagi para pemimpin kami, dan keberanian untuk menjangkau semua orang dalam kasih, sehingga bersama-sama kami dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Mari kita menutup hari Minggu penampakan Tuhan dan hari anak misioner sedunia dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah membimbing para majus untuk sampai kepada putra-Mu. Bimbinglah kami pula dengan cahaya-Mu, agar dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat serta menyambut misteri penampakan Kristus Putra-Mu yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan cahaya hidup kami. Dia hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala abad. Amin. Ibu bapa, saudara-saudari, cerita Injil pada hari ini berakhir dengan kalimat begini. Para sarjana itu pulang kembali ke negerinya dengan mengikuti jalan lain. Coba kita bayangkan kalau mereka pulang lagi kepada Herodes, niscaya kita tidak merayakan Natal. Anak Yesus pasti dibunuh. Mereka pulang ke negerinya lewat jalan lain. Apa maksud dari pesan itu? Kita harus berani menjadi keluarga alternatif, menjadi komunitas alternatif, menjadi pribadi alternatif, tidak ikut arus. Kadang-kadang ikut arus itu membuat kita hanyut dan larut. Tetapi kadang kita mesti berani melawan arus. Ketika orang hidup dengan gembar-gembor kebencian, dengan siaran-siaran hoaks, kita lawan dengan cara hidup kita yang lurus. Ketika kita berhadapan dengan dunia yang bengkok, kita hidup di sana dengan membawa terang. Jadi kita tidak ikut arus itu. Tetapi kita menjadi pribadi yang alternatif, keluarga yang alternatif, komunitas yang alternatif. Apa artinya pribadi alternatif, keluarga alternatif, komunitas alternatif?
Maksudnya adalah berani tampil beda. Tidak ikut arus dengan tampil sama-sama, tidak. Berani tampil beda. Dan tampil beda itu artinya kita tampil beda karena imanku mengatakan aku harus seperti begitu. Keluargaku harus seperti begitu. Komunitasku harus seperti begitu. Mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita punya keberanian ini. Menempuh jalan lain. Menjadi pribadi, keluarga, dan komunitas alternatif. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan berkat Tuhan ini, maka misa kudus kita pada pagi hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh umat dimanapun Anda semua sedang berada. Hiduplah rukun, damai, penuh kasih sayang dalam rumahmu, dalam keluargamu masing-masing. Kita akan berjumpa pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 10 Januari. Masih dalam bentuk misa seperti sekarang ini, belum bersama-sama dengan anak-anak Efata. Nanti tanggal 17 Januari kita sudah bersama-sama dengan anak-anak Efata. Dan pada hari Minggu yang akan datang, kita akan merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Dengan merayakan pesta pembaptisan Tuhan ini, kita merayakan keselamatan kita sendiri. Tuhan dibaptis artinya Dia membersihkan dunia. Dia membersihkan kita dari dosa-dosa kita. Kita mengundurkan diri dalam damai dan berkat-Nya. Amin. Lagu penutup Soraklah Gembira. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera turun di bumi bagi yang berkenan kepadanya. Soraklah gembira, Yesus lahirlah. Dunia yang suram gelap disinari terang Allah. Soraklah gembira, Yesus lahirlah. Dunia yang suram gelap disinari terang Allah. Dan dunia fana lahir di kandang yang hina. Mari ikut bersama gembala, sujud dan menyanyikan Gloria. Soraklah gembira, Yesus lahirlah. Yang suram gelap disinari terang Allah. Bersoraklah gembira, Yesus lahirlah. Dunia yang suram gelap disinari terang Allah.
saudara sekalian, kami ucapkan selamat. Pesta Natal kelahiran Tuhan, semoga damai-Nya besertamu. Soraklah, bersoraklah, gembira, bergembira, Yesus Sang Mesias lahirlah. Dunia yang suram gelap disinari terang Allah. Soraklah, bersoraklah, gembira, bergembira, Yesus Sang Mesias lahirlah. Dunia yang suram gelap disinari terang Allah. Umat beriman yang terkasih dimanapun Anda berada, kami Yosef Ministry mengucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati dan kita akan berjumpa kembali minggu yang akan datang. Selamat siang.